kami tidak tahu, tapi secara yang mereka sempat tampilkan di media sosialnya mereka dan keterangan di tempat lain bahwa dinonaktifkan akunnya, seperti itu. Gitu. Cepat atau lambat Anda akan pasti akan dicebloskan ke penjara atas ulah Anda, seperti itu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya kembali untuk membahas persoalan dunia taksi online, karena kebetulan beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin yang lalu, kembali dunia taksi online atau yang berkaitan dengan driver taksi online mengalami musibah yang mencoreng nama baik driver begitu. Kenapa kemudian saya langsung mencoba untuk membuat konten ini supaya kemudian teman-teman penumpang atau sahabat-sahabat driver yang di luar sana menjadikan ini sebuah pelajaran yang sangat berharga begitu. Di suasana bulan puasa ini tampaknya tidak membuat beberapa oknum driver begitu dimanfaatkan untuk berbuat baik begitu. Di luar sana masih ada driver-driver, oknum-oknum driver begitu yang masih berperilaku tidak baik, teman-teman ya. Tidak hanya merugikan dirinya sendiri, keluarganya, tapi juga banyak merugikan orang lain, terutama kita ini sebagai driver-driver yang terus bekerja dengan baik, tapi kemudian menjadi berdampak atas apa yang dilakukan oleh oknum driver ini. Tak terkecuali teman-teman perusahaan taksi online atau aplikator pasti sangat berdampak pada perusahaan yang disebut di kejadian ini gitu loh. Kejadian ini memang tidak berada di lingkungan kita kawan-kawan Surabaya gitu, karena apalagi di Gresik ya, karena kebetulan kami berdomisili di daerah sini begitu. Tetapi ini terjadi di daerah Jakarta begitu, tepatnya di kawasan perbelanjaan Jakarta Barat begitu kejadiannya, di mana seorang driver mencoba untuk memaksa penumpangnya mentransfer uang dan tidak tanggung-tanggung sahabat. Uang yang dia minta itu secara paksa itu sebesar 100 juta. Yang pada akhirnya penumpang ini dengan terpaksa memberikan mentransfer demi untuk menyelamatkan nyawanya begitu. Ketika penumpang ini mencoba untuk order memesan taksi online begitu, saya sebut saja yang menjadi mitra GrabCar teman-teman. Kenapa tidak apa-apa sepertinya saya menyebutkan, karena petugas kepolisian toh juga menyebut nama perusahaan ini, jadi nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Saya pikir semua orang juga harus paham hal ini, sebab tidak hanya aplikator Grab saja yang pernah dan sering mengalami hal semacam ini, tapi juga dari Gokar juga, atau bisa jadi juga dari aplikator lain, kebetulan seperti itu. Nah, kronologinya seperti ini teman-teman. Seorang penumpang memesan taksi online begitu, kemudian datanglah taksi online-nya, datang drivernya, kemudian drivernya menjemputnya seperti itu. Selang beberapa menit kemudian, itu kejadiannya di malam hari ya sepertinya begitu. Setelah kemudian sampai di sebuah tol, nah
feelingnya si penumpang ini sebetulnya memang sudah ada sih, karena memang rute yang dilewati itu adalah rute yang tidak seharusnya dilewati seperti itu, masuk ke tol, dan memang itu dimanfaatkan untuk driver ini untuk melewati tol di malam hari yang notabene itu sepi. Dan ketika ditanya begitu, dia mengatakan bahwasanya hanya mengikuti Google Map begitu kawan-kawan ya. Sesampainya di dalam tol, terjadilah kemudian pemerasan di situ. Kemudian saya sudah mendapatkan rekaman kuasa hukum korban di sini. Kita langsung saja ya teman-teman melihat keterangan dari kuasa hukum korban, karena kejadian ini langsung dilaporkan ke polisi begitu teman-teman ya. Kita langsung saja melihat keterangan kuasa hukum korban sebelum atau sesaat sebelum pelaku ditangkap begitu. Kondisi saat ini secara psikisnya masih menenangkan diri, tapi datang ke kantor polisi dengan senang hati untuk menceritakan dan melaporkan kejadiannya. Lalu kalau fisiknya terdapat luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, seperti itu. Semuanya sudah kami laporkan ke kepolisian. Foto-foto yang sudah beredar itu juga itu adalah luka-lukanya yang sempat difoto dan diposting oleh beberapa pihak. Oke, kronologi singkatnya adalah Senin 25 Maret 2024 pelapor itu memesan taksi online dari daerah Neo Soho di Jakarta Barat menuju tempat tinggalnya. Nah, di tengah perjalanan itu memang sudah timbul kecurigaan, tapi sebelumnya sudah memastikan bahwa mobil, nomor polisi, wajah pengemudi itu sama dengan yang tertera di aplikasi. Kemudian di tengah perjalanan, loh, kenapa kok masuk tol? Seharusnya perjalanan dari titik ini ke titik itu tuh tidak perlu masuk tol. Gitu. Lalu begitu sudah masuk jalan tol, mitra pengemudi ini mengaku sesak napas dan meminta pelapor untuk menggantikannya mengemudikan mobil. Begitu. Mengemudikan mobil, tentunya pelapor, saya belum sebut korban karena proses di kepolisian namanya pelapor, jadi pelapor menolak untuk menggantikannya mengemudikan mobil. Terjadi perdebatan sampai mitra pengemudi itu minta transfer saya uang sekian, seperti itu. Yang tersebut adalah 100 juta dan pelapor menolak. Kemudian masih terjadi perdebatan, kira-kira mobilnya itu menurunkan kecepatannya dan berada di jalur kiri. Di jalur kiri, kemudian masih terjadi perdebatan, akhirnya pelapor nekat lompat keluar mobil. Akhirnya mobil itu berhenti, menepi, kemudian pelapor itu sempat dikejar oleh mitra pengemudi, ditangkap, kemudian ada seperti dibekap, kemudian digendong atau dibopong dan dimasukkan lagi ke dalam mobil. Dimasukkannya ceritanya dibanting masuk ke dalam mobil, seperti itu. Sampai pada akhirnya terjadi perdebatan dan rebut-rebutan karena pelapor mempertahankan satu handphonenya dia, ponsel, dan tas berisi laptop. Ada dua yang dia pertahankan. Dan dua-duanya ceritanya itu sudah berhasil direbut oleh mitra pengemudi, namun akhirnya pelapor merebut kembali dan hanya satu barang yang bisa direbut kembali, tas berisi laptop itu. Kemudian teriak-teriak minta tolong. Di pinggir jalan tol itu ada pagar pembatas jalan tol dan tembok, tidak terlalu tinggi temboknya, dan di situ ada warga sekitar. Beton barrier maksudnya mungkin begitu. Dan akhirnya menolong, seperti itu. Namun yang menjadi titik berat itu adalah ponsel tertinggal di dalam mobil.
kami, kuasa hukum, mewakili pelapor dan keluarganya, kami hanya minta satu hal, pertanggungjawaban dari aplikator, pertanggungjawaban hukum, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja, tidak ada permintaan yang lain, dalam arti, ayolah aplikator, bantu laporan kami, bantu kepolisian untuk menemukan terduga pelakunya, untuk diproses secara hukum di kepolisian. Hanya itu saja permintaannya. Yang saya sudah ketemu dengan perwakilan mereka, sudah ketemu dan mereka berjanji dan berkomitmen untuk membantu proses yang sedang berjalan di kepolisian, supaya terduga pelaku dapat ditangkap oleh kepolisian dengan mekanisme kepolisian sesuai prosedur kepolisian. Dan malam ini juga sudah ditangani oleh Polres Jakarta Barat. Dari Polda Metro Jaya dilimpahkan ke wilayah di Polres Jakarta Barat. Seperti itu. Kami belum dapat informasinya. Terduga pelaku di mana, tapi saat ini pelapor sedang menuju Polres Metro Jakarta Barat untuk memberikan keterangan tambahan di hadapan penyidik. Namun kalau bicara posisi terduga pelaku pada malam hari kejadian itu, mohon maaf teman-teman, saya stop sebentar. Jadi video ini atau rekaman ini diambil sebelum pelaku tertangkap ya, dan nanti kita akan beri video bagaimana situasi dan bagaimana wajah driver ini, dan entah setan apa yang kemudian merasuki jalan pikirannya sehingga kemudian dia melakukan hal yang seburuk ini begitu. Kita lanjut teman-teman. Karena ponselnya tuh bisa dilacak seperti itu. Ponselnya itu sempat beberapa kali pindah tempat di daerah Asmk, kemudian di daerah Sunter, kemudian terakhir pindah tempat itu di daerah Jalan Dewi Sartika di Cawang, Jakarta Timur. Sangat bisa, harusnya sangat bisa. Kemudian aplikator melakukan pemanggilan kepada mitra mereka yang kembali kepada cerita saya sebelumnya, titik beratnya atau yang digarisbawahi adalah pengembalian ponsel. Dan akhirnya si terduga pelaku itu datang ke kantor aplikator dan mengembalikan ponselnya. Sampai di situ saja. Kemudian dari siang hari ini sampai malam hari sekitar 20 menitan yang lalu saya masih komunikasi dengan aplikator dan kuasa hukumnya aplikator. Mereka sudah memberikan bantuan kepada kepolisian dan kepada kami untuk berjalannya proses ini bisa disegerakan. Kami tidak tahu, tapi secara yang mereka sempat tampilkan di media sosialnya mereka dan keterangan di tempat lain bahwa dinonaktifkan akunnya, seperti itu. Penonaktifannya akun, kami hanya membaca, hanya mengetahui dari apa yang mereka sampaikan. Saya tadi katakan bahwasanya entah setan apa yang kemudian merasuk ke dalam pikirannya, sebab Anda berbuat seperti ini dengan kondisi aplikasi Anda on itu adalah sama dengan Anda membunuh diri Anda sendiri. Gitu. Cepat atau lambat Anda akan pasti ketahuan begitu. Petugas akan mengambil Anda dan Anda akan dicebloskan ke penjara atas ulah Anda, seperti itu. Dan tentu aplikator
ya mau tidak mau harus bekerja sama dengan petugas untuk men-tracking keberadaan Anda begitu. Jadi rekan-rekan driver yang ada di luar sana berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan kejahatan dalam posisi seperti ini. Begitu teman-teman. Baik, itu tadi keterangan kuasa hukum sebelum pelakunya tertangkap. Saat ini teman-teman, pelakunya sudah tertangkap dan akan segera diproses secara hukum atas apa yang diperbuatnya begitu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada teman-teman semuanya, yang pertama adalah bahwa terutama yang kepada penumpang, jangan pernah Anda memberikan kesempatan kepada driver untuk mengantar Anda dalam keadaan offline begitu. Karena kalau misalnya ada kejadian hal yang sama seperti ini, maka itu amat sangat sulit petugas kepolisian untuk men-tracking keberadaan Anda begitu kan ya. Sebab ada banyak sekali driver-driver di luar sana yang selalu menawarkan untuk untuk berjalan atau mengantar penumpang dalam kondisi offline, entah alasannya soal potongan kayak, entah itu alasannya soal soal kecilnya argo begitu, yaitu silakan aja begitu kan, itu urusan kita semua dengan aplikator gitu, tetapi jangan kemudian kita semua itu merugikan penumpang yang sebetulnya mereka ingin hanya sekedar ingin diantar begitu. Dan terlihat sekali teman-teman bahwasanya driver ini pada saat mengantar itu driver ini tidak menekan tombol antar teman-teman ya. Jadi tidak menekan tombol yang dimana mengindikasikan kalau penumpang itu sudah bersama dengan kita. Jadi tidak menggeser tombol di aplikasinya begitu. Jadi memang dari awal sepertinya sudah ada niatan yang tidak baik. Saya tidak tahu ini order keberapa, ini order pertama atau order keberapa, lalu kemudian driver ini sudah berapa lama menjadi mitra begitu sehingga kemudian dia mencoba untuk melakukan hal yang seperti ini, entah ini yang keberapa kali dia lakukan. Bisa jadi dia sering kali melakukan hal yang sama begitu, tapi hanya karena memang tidak ada laporan seperti itu, atau memang ini baru pertama kali dia lakukan, terpaksa dia harus melakukannya begitu. Jadi itu perlu harus diusut begitu. Lalu kemudian saya ingin katakan sebelum saya memutarkan video bagaimana kondisi pada saat dia ditangkap driver yang berinisial M ini, saya ingin mengatakan bahwasanya kepada aplikator bahwa Anda harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Anda tidak boleh hanya sekedar membantu mencarikan begitu mencarikan bekerja sama dengan petugas untuk melacak keberadaan driver atau oknum driver ini, tapi ada hal yang penting yang harus Anda harus Anda perbuat adalah melakukan trauma healing begitu kepada penumpang yang sedang atau korban ini. Sebab saya yakin ini ada trauma gitu kan ya, ada trauma yang sangat mendalam untuk naik kemudian taksi online kembali, entah itu aplikasinya berbeda atau tidak. Dan itu adalah tugas Anda sebetulnya untuk melakukan konseling, merawat dia, bagaimana kemudian mereka terapi psikologisnya supaya kemudian trauma-traumanya itu hilang dengan cepat. Sekali lagi ini adalah tugas Anda sebagai aplikator gitu. Anda tidak boleh berdiam begitu saja. Baik teman-teman, kita akan langsung melihat video saat driver ini tertangkap. Anda bisa lihat teman-teman bagaimana keluarganya menangisi si driver ini begitu. Jadi itu yang saya katakan tadi, betapa dia tidak
terima kasih terhadap keluarga besarnya. Dia sudah memberikan kesulitan-kesulitan, apalagi di tengah-tengah bulan puasa seperti ini. Kehilangan suami, mungkin sosok ayah, sosok anak bagi ibunya itu sangat terpukul sekali teman-teman. Jadi betul-betul tidak ada otak ini orang. Dia langsung digelandang ke kantor polisi teman-teman. Tentu saya pastikan ini akan langsung di BAP dan pastinya pasti akan ditahan langsung begitu. Kita lihat mobilnya, plat nomornya, mobilnya Avanza. Ya, Avanza sekitar 2019-2018 begitu. Dan kita langsung mendengarkan keterangan dari penyidik. Kolaborasi dengan rekan-rekan dari Grab karena menyangkut dengan personil yang ada di Grab. Ya. Akhirnya kita melakukan upaya penangkapan di wilayah Jakarta, tempatnya di Cempaka Putih. Yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penyebutan awal di Mall Soho yang ada di Sentapak, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah. Tampaknya orang ini akan berhari raya di jeruji besi teman-teman. Oke. Jadi itu tadi kronologinya juga sudah dijelaskan oleh petugas di Kepolisian Jakarta begitu. Bagaimana pelaku ini tertangkap. Jadi dikatakan tadi bahwasanya ada kerjasama dengan pihak aplikator. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwasanya tidak hanya bekerja sama untuk menangkap pelakunya, tapi Anda juga harus melakukan pengobatan trauma si korbannya ini. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi setelah kejadian ini, penumpang ini sempat sebetulnya menceritakan kronologis ke apa yang dialaminya di media sosial. Saya akan tampilkan juga bagaimana penumpang ini mencurhatkan kejadian yang dialaminya, dan tulisan ini begitu sangat viral teman-teman beberapa hari terakhir ini di kalangan teman-teman driver taksi online, dan berbagai tanggapan dari berbagai netizen begitu. Korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya ke media sosial yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari para warganet. Di perjalanan dari pusat perbelanjaan di Tanjung Duren ke rumahnya, tiba-tiba sopir taksi online memintanya mentransfer uang. Korban keluar dari mobil yang tengah melaju dan meminta bantuan, tetapi tak ada pengendara yang membantu hingga ia ditangkap pelaku. Korban berontak ketika dibawa kembali ke dalam mobil. Pelaku tetap memaksa korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Ketika korban menolak, ia diancam pelaku akan dibuang ke sungai. Korban akhirnya berhasil keluar lagi dari mobil dan loncat dari tepi tol yang cukup tinggi hingga luka-luka. Korban pun ditolong oleh warga. Jadi itu tadi teman-teman kronologis oknum driver taksi online melakukan pemerasan terhadap penumpang sebesar 100 juta, dan menurut keterangan yang kami dapatkan. Oke, terima kasih. Semoga video ini, semoga konten yang saya suguhkan ini dapat menjadikan
pelajaran yang baik untuk kita sebagai driver taksi online dan juga penumpang yang ada di luar sana. Sekali lagi hati-hati, gunakan feeling kalian, apalagi sebentar lagi kita akan berhari raya di kampung halaman, mudik ke kampung halaman masing-masing. Jadi itu pesan saya, hati-hati, jangan pernah mau diajak untuk offline, apalagi oleh driver yang tidak Anda kenal, karena itu berpotensi untuk terjadi sebuah kejahatan dan petugas pasti akan kesulitan untuk men-tracking keberadaan Anda. Ya, jadi itu pesan saya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, dan pesan saya untuk para sahabat-sahabatku driver di luar sana, bekerja dengan baik, dengan hati. Insya Allah apa yang Anda kerjakan menjadi barokah. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.